Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kita kembali berada di majelis ilmu. Kita kembali berusaha untuk mempelajari bagian-bagian daripada agama Islam, yang mana di kesempatan petang hari ini adalah pelajaran dengan tema adab dan akhlak yang kita ambil dari kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Nah, dan bagi ikhwah yang sudah faham dan tahu yang namanya adab-adab majelis ilmu, ilmunya diterapkan, ya, bagaimana berada dalam majelis-majelis ilmu sudah kita pelajari, kita terapkan, dan kita beri contoh kepada orang lain, apalagi itu kepada murid-murid kita. Beginilah adab dalam majelis ilmu. Nah, tadi itu salah satu teknik pengajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan contoh. Nah, dan kalau kita sendiri tidak bisa memberi contoh, maka bagaimana dengan murid-murid kita? Baik. Yang lalu di bab ke 113, hadis dengan nomor berapa? 221. Nah, bab yang ke 114. Ya, bab yang ke-114, yaitu ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang yang pelaku ma'ruf di kehidupan dunia itu adalah ahlul ma'ruf di kehidupan akhirat. Sudah kita terangkan hadis tersebut yang pada intinya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan amalan. Apa yang Anda lakukan di kehidupan dunia, maka itulah yang akan Anda dapatkan nanti di kehidupan akhirat. Nah, lalu kita masuk kepada hadis dengan nomor 223. Nah, dari sebelumnya hadis dengan nomor 221. Lalu hadis dengan nomor 223 menunjukkan hadis 222 ada kelemahan. Makanya tidak disebutkan oleh penulis. Haddatsana Al-Hasan ibn Umar. Qala haddatsana Mu'tamirun qala zakartu li Abi haditha Abi Utsmanah an Salman annahu qala. Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Umar, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir, beliau mengatakan, saya telah menyebutkan atau menceritakan li Abi, kepada ayahku, hadis dari Abu Utsman, dari Salman, annahu qala, bahwa beliau berkata, inna ahla
al-ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Sungguhnya para pelaku kebaikan di dunia, mereka adalah para pelaku kebaikan di akhirat. Faqala inni sami'tuhu min Abi Utsman yuhaddithu an Salman fa'araftu anna dzaka kadzaka fama haddatstu bihi ahadan qattun. Dan beliau mengatakan, sungguh saya telah mendengar dari Abu Utsman, beliau menceritakan hadis tersebut dari Salman, maka saya pun mengetahui yang demikian. Naam. Dan fama haddatstu bihi ahadan qattum, tidaklah saya beritahukan kepada seorang pun tentang hal tersebut. Hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya. Naam, yaitu para pengusung kebaikan di kehidupan dunia ini, mereka adalah para pengusung kebaikan di kehidupan akhirat. Dan mereka inilah yang mendapatkan balasan sesuai dengan jenis amalan mereka. Kita pindah kepada bab yang ke-115. Bab yang ke-115 diberi judul oleh penulis Babu Inna Kulla Ma'rufin Sadaqah. Ini adalah bab yang menjelaskan dan menerangkan bahwa setiap ma'ruf adalah sedekah. Setiap ma'ruf adalah sedekah. Sudah kita terangkan apa itu ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'urifa khairuhu syar'an wa aqlan. Iya, yang namanya ma'ruf itu adalah apa-apa yang diketahui baiknya. Iya, ma'urifa husnuhu syar'an wa aqlan, baik secara syariat dan juga secara akal sehat. Iya, itu namanya ma'ruf. Iya. Dan ma'ruf ini mulai dari kewajiban. Kebaikan yang sifatnya wajib. Iya. Nah, sampai kepada kebaikan yang sifatnya mustahab atau kebaikan yang sampai sifatnya mubah, dianjurkan. Nah, haddatsana Ali ibn Ayyash qala haddatsana Abu Ghassanah qala haddatsani Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ayyash. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan. Beliau berkata telah menceritakan kepadaku Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, kullu ma'rufin sadaqatun. Kullu ma'rufin sadaqatun. Setiap kebaikan atau semua kebaikan itu adalah sedekah. Ya. Sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya apa yang maksud daripada amalan itu disifati dengan sedekah. Bahwasanya pahalanya seperti dengan pahala bersedekah. Ya. Pahalanya seperti dengan pahala bersedekah. Yakni apa yang Anda lakukan, apa yang Anda amalkan, apakah itu terkait dengan kebaikan itu sendiri, ya, kebaikan itu mendatangkan manfaat untuk Anda atau mendatangkan manfaat kepada manusia, ya, maka setiap ma'ruf, ya, yang Anda lakukan, ya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, ya, misalnya mengajarkan ilmu, iya, memberikan nasihat, menyuruh kepada yang baik, melarang dari yang mungkar, iya, bersedekah, menolong, dan yang semisal dengan itu. Iya, apa saja yang dimutlakkan kepada yang ma'ruf, maka itu adalah terhitung sedekah bagi orang yang melakukannya. Ya, Anda terhitung sedekah bagi orang yang melakukannya. Termasuk apa yang
biasa kita lakukan dalam keseharian, ya, melihat ada sendal berhamburan, dikumpul, dipasangkan, dicarikan pasangannya supaya orang yang punya tidak pusing lagi mencari, ya. Kemudian dilihat lantainya, tangga kotor, padahal sudah dikasih tulisan besar-besar, ya, pakai tabik-tabik lagi, jangan dikasih naik sendal dan seterusnya, ya, tapi masih juga dikasih naik sendal, maka bersihkan itu, ya. Apa yang Anda lakukan itu termasuk sedekah, ya. Nah, Anda singkirkan duri di jalan, ya, maksudnya gangguan atau apa saja yang bisa mengganggu manusia di jalan, ya, batu, duri, pohon, kayu, dan yang semisal dengan itu, dengan niat supaya orang yang lewat tidak terganggu, itu terhitung sedekah. Ya, itu terhitung sedekah. Bahkan itu kata Nabi bagian daripada keimanan. Ya, itu bagian daripada keimanan. Nah, ketika Nabi menerangkan tentang masalah iman, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu lebih 70 cabang. Keimanan itu lebih 70 cabang. A'laha, yang paling tinggi itu adalah, ya, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Kemudian wa adnaha, yang paling rendah dari keimanan adalah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ya, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ini keimanan yang paling rendah. Ya, wal haya'u minal iman, perasaan malu bagian daripada iman. Makanya terkait dengan hadis yang barusan kita sebut, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau ketika menerangkan hadis tersebut, di antara faedah yang beliau sebutkan, iya, maka ini mencakup apa saja yang bisa mengganggu manusia. Iya, apa saja yang bisa mengganggu manusia, membuat orang terganggu ketika lewat, apalagi sampai membuat orang berhenti, tidak bisa lewat. Kalau membuat orang sulit lewat, terganggu, iya, itu, ya, sudah dosa ketika dilakukan, dan membuat itu hilang terhitung bagian keimanan yang paling rendah. Iya, maka semua yang bisa mengganggu manusia. Iya, termasuk Anda parkir motor dengan parkir yang tidak beres. Iya, orang tidak bisa lewat. Nah, orang tidak bisa lewat, tidak bisa apa dan seterusnya. Iya, maka jangan seperti itu, sebab itu bagian dari keimanan, membuat orang tidak bisa lewat. Nah, apa saja. Iya, termasuk orang-orang yang mengganggu manusia menuju kepada hidayah Allah. Ya, menuju kepada hidayah Allah. Ada orang mau belajar Al-Quran, belajar agama Islam, dihalang-halangi. Ya, tidak usah kamu belajar, yang penting kamu ini, yang penting kamu ini. Ini namanya menghalang-halangi manusia. Ya, nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, orang yang melakukan semua, menyingkirkan yang bisa mengganggu, terhitung sedekah bagi dia. Ya, maksudnya terhitung dia mendapatkan, ya, dia mendapatkan pahala sedekah. Semua kebaikan apa saja, selama itu sesuai, ya, sesuai dengan syariat dan akal. Ini. Kemudian hadis dengan nomor 225. Haddatsana Adam ibn Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Sa'id ibn Burdah ibn Abi Musa an abihi an jaddih. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Iyas, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'bah, beliau mengatakan telah menceritakan kepada Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa, dari ayahnya, dari kakeknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin sadaqatun. Ya, ala kulli muslimin sadaqatun. Naam, wajib atas setiap muslim itu bersedekah. Ya, wajib atas setiap muslim itu bersedekah. Naam,
Lalu mungkin ada yang bertanya, kok sedekah itu wajib? Ya. Di antara sedekah ada yang memang wajib. Nah, ada yang memang kadar wajib seperti zakat. Itu juga sedekah. Ya. Nah, itu kadarnya wajib. Nah, termasuk yang wajib adalah sedekah yang diberikan kepada keluarga dan orang yang di bawah tanggungan kita. Iya, itu hukumnya wajib. Iya. Biasa disebut dengan apa? Nafkah. Nah, itu hukumnya wajib. Iya. Nah, apa-apa yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an itu keharusan, itu kewajiban, itu hukumnya wajib. Nah, selain daripada itu, ya, tidak wajib. Nah, kemudian qalu, mereka bertanya, fa illam yajid, lalu dia bertanya, yang para sahabat ini bertanya, bagaimana kalau tidak ada yang bisa disedekahkan? Tidak ada yang bisa dia sedekahkan. Nah, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayatamilu biyadayhi. Naam, fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Naam, hendaknya dia bekerja dengan tangannya. Bekerja dengan kedua tangannya. Naam. Fayanfa'u nafsahu. Dengan hal tersebut dia mendapatkan manfaat untuk dirinya. Ya, kenapa? Dia kerja. Ya. Wa yatasaddaq. Selain untuk mendapatkan manfaat untuk dirinya dan karena kerjanya, ya, dia juga bisa bersedekah. Nah, qalu, maka mereka kemudian kembali bertanya, fa illam yastati' au lam yaf'al. Bagaimana kalau dia tidak mampu kerja? Ya, tidak mampu kerja atau dia tidak bisa melakukannya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayu'inu zal hajatil malhufah. Ya, dia menolong, membantu orang, ya, yang ingin menunaikan hajatnya, yang punya hajat mendesak. Ya, hajat yang dimaksud di sini bukan buang hajat. Ya, jangan salah paham. Tapi kebutuhan. Iya, ada orang yang mendesak kebutuhannya. Iya, dia bisa bantu itu. Nah, dia bisa bantu. Kalau memang dia tidak bisa bekerja. Iya. Qalu, mereka kembali bertanya, fa illam yaf'al, kalau dia tidak bisa juga lakukan itu. Qala, maka Nabi bersabda, fa ya'muru bil khair wa au ya'muru bil ma'rufi. Kalau tidak bisa juga, maka yang dia lakukan adalah menyuruh kepada kebaikan. Menyuruh berbuat baik. Atau menyuruh melakukan yang ma'ruf. Qalu, mereka kembali bertanya, fa'in lam yaf'al. Kalau itu tidak bisa juga dia lakukan. Qala, fayumsiku anis syarri fa'innahu lahu sadaqah. Dia tahan dirinya dari melakukan keburukan dan kejahatan. Itu sudah sedekah untuk dia. Ya, paham? Iya. Ini urutan-urutan disebutkan dalam hadits, subhanallah. Iya, sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ya meminta solusi kepada Nabi. Nah, ingat ya, kalau para sahabat bertanya kepada Nabi, biasanya mereka bertanya tentang perbuatan yang paling terbaik dulu. Kalau tidak mampu, baru mereka tanya di bawahnya. Ya, bukan sebaliknya, dari yang paling bawah. Ya, dari yang paling bawah. Ya, biasanya kan kita dari yang paling rendah kita cari. Ya, nah, misalnya apa? Apa biasanya? Hah? Apa biasanya? Contoh, kita mau membangun mau membangun masjid.
Kita mau bangun masjid, ya, begini. Iya, apa yang, ya, nanti saya yang bagian anunya, ya, gitu. Bukan apa yang paling beratnya nanti saya, ya. Nah, kalau para sahabat, dicari mana yang paling bagusnya itu dulu. Maksudnya nanti dia, kalau dia tidak mampu, Nabi bilang, adakah dibawanya sedikit? Ya, kalau kita tidak, paling bawahnya dicari. Ya, nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadits ini di dalamnya adalah penjelasan tentang pintu-pintu sedekah yang begitu banyak. Ya. Dan dimulai dengan at-tasadduqu 'alan nafs biqada'i hajatiha min ma'kulin wa masyrabin wa malbasin wa maskan. Dan itu dimulai dengan bersedekah untuk diri sendiri. Ya. Bersedekah untuk diri sendiri. Maksudnya apa? Tunaikan kebutuhan dasarmu dulu. Tunaikan kebutuhan dasarmu dulu. Apa kebutuhan dasar? Makul. Apa itu makul? Makul, maf'ul. Yang dimakan. Apa-apa yang dimakan. Wa masyrab. Apa-apa yang diminum. Wa malbas. Apa-apa yang dipakai. Ya. Wa maskan. Apa yang mau ditempati tinggal. Ini kebutuhan dasar. Ya. Nah. Dan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Makanan, iya, dia harus penuhi kebutuhannya untuk makan. Berapa kali sehari? 6? Berapa? Anda sadar tadi 6, berapa? 3 kali. Penuhi kebutuhannya dulu. Iya, dia punya penuhi untuk dirinya dulu. Itu sedekah dulu untuk dirinya. Sedekah yang wajib untuk dirinya. Iya, maksudnya apa? Jangan kau apakah istilahnya talekang? Iya, dia bersedekah sama orang lain, dia sendiri tidak makan. Iya. Nah, dia dulu penuhi kebutuhan makanmu sesuai dengan kadar yang kau butuhkan. Kau butuh 3 kali, penuhi kadar makan 3 kali. Iya. Nah, apa yang sesuai dengan kebutuhanmu. Kemudian minuman juga begitu. Tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Cukup minim makan ini. Ya, kita ini kan sudah biasa makan nasi dengan garam. Ya, sudah biasa. Tapi di sampingnya ada udang, tembang, apa segala macam. Ya, yang kelihatan cuma nasi dengan garam. Nah, cukup. Kalau ini sudah cukup itu kebutuhanmu. Ya, selebihnya kau bisa sedekahkan. Begitu maksudnya. Tapi penuhi dulu yang mendasar. Yang Anda butuh makan. Anda butuh minum. Anda butuh pakai. Iya. Pakaian. Iya. Ini juga tidak usah terlalu berlebihan. Kalau sudah ada pakaian yang bisa kau pakai bergantian selama sepekan, itu sudah cukup. Nabi pakaian bagusnya, beliau cuman, kalau bukan 2-3. Iya. Kalau bukan 2-3. Yang satu berwarna merah, yang satunya berwarna putih. Ya. Beliau pakai kalau bukan waktu ibadah seperti Jumat, beliau pakai untuk Id. Dan yang ketiga, beliau pakai untuk menerima tamu. Kalau menerima tamu, beliau pakai pakaian bagus. Ya. Nah, kita kalau terima tamu kenapa? Ya, enggak pakai baju. Duduk. Sambil begini ya. Tapi tidak. Beliau kalau terima tamu pakai pakaian bagus. Ya, naam. Kalau sudah cukup seperti itu, udah. Ya, Nabi tidak terlalu banyak pakaiannya. Ya, naam. Bahkan ketika beliau diberi hadiah, beliau menolak. Ya, naam. Beliau menolak. Beliau tidak begitu pusing dengan yang seperti itu. Kenapa? Ya, mungkin kita mengatakan, wah kenapa sih, misalnya kalau bisa sih, iya tidak ada masalah. Cuman kalau kita sedikit berpikir secara sebagai penuntut ilmu yang belajar,
semua yang kita miliki, pertama kita akan ditanya dari mana berasal. Iya kan, dari mana berasal. Kemudian artinya akan dihisap. Semakin banyak yang kita miliki, semakin dihisap. Semakin banyak hisapnya. Ya, paham maksudnya? Ya, beda hisapnya orang yang pakaiannya 3 dengan pakaiannya 10. Beda. Iya kan? Kan pasti ditanya, dari mana sumbernya? Dan itu pakaian kau gunakan untuk apa? Iya. Nah, sebagaimana beda hisapnya antara orang yang punya kendaraan, misalnya sepeda, dengan motor. Iya. Nah, apalagi kalau punya kendaraan misalnya roda 4 atau pesawat. Semakin banyak yang Anda miliki, semakin panjang hisapnya. Itulah sebabnya kenapa orang miskin dan orang kaya yang memang sudah diputuskan masuk surga, sama-sama masuk surga, miskin dan kaya, siapa dulu masuk surga? Orang miskin, 500 tahun dulu masuk surga dia. Kenapa? Karena orang kaya, masih dihisap dia. Setiap detik, detail kekayaannya, ini dari mana, terus keluar kemana. Input, output, ditanya, dihisap. Nah, dihisap. Makanya Nabi SAW kita tahu zuhud beliau. Walaupun untuk semuanya, subhanallah, tidak ada kekurangannya beliau. Sampai-sampai beliau untuk pernah menggadaikan baju besi beliau. Menggadaikan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan makan beliau. Ini Nabi. Untuk makan. Ya. Padahal bisa saja dia sampaikan ke siapa misalnya. Abdurrahman bin Auf. Ya. Ya, tolong kirimkan begini-begini. Bisa saja. Apa sulitnya bagi Nabi? Iya. Nanti justru setelah beliau meninggal baru ketahuan itu baju besinya masih ada sama orang Yahudi yang tempat dia menggadai. Ya. Nah, nanti beliau tidak mau pamer-pamer bahwa tolong kasih, enggak ada yang saya makan ini. Ya, enggak ada yang saya minum. Enggak, Nabi enggak gitu. Ya. Dan orang semua tahu bahwa Nabi miskin. Tapi beliau tidak minta-minta kayak gitu. Ya. Nah, beliau gadaikan baju besinya untuk kebutuhan makan keluarganya. Ya. Dan dari situ juga kita mendapatkan banyak pelajaran. Termasuk bolehnya melakukan muamalah dengan non-muslim atau orang kafir. Ya. Sebab Nabi menggadaikannya kepada orang Yahudi. Iya. Nah, demikian. Iya. Maka penuhi dulu kadar kebutuhan yang cukup untuk diri Anda. Makan, minum, tempat tinggal. Ya. Tempat tinggal kalau sudah ada satu, jangan terlalu pusing mau tambah-tambah. Ya. Nah, iya. Bagaimana kasihan dengan yang masih statusnya masih kontraktor? Ya. Alhamdulillah. Antum harus bersyukur. Ya, masih bisa kontrak-kontrak, masih bisa makos-kos. Banyak itu yang tidak bisa. Untuk makos, asal makos ki pasti diusir ki. Sama induk logo. Maksudnya pemilik kos. Kenapa? Tidak bisa bayar. Ya. Antum masih bisa bayar kos itu sudah lumayan. Ya. Sudah bersyukur sekali. Banyak di sana yang Masya Allah. Antum tidak ke Makassar. Ke Makassar itu banyak sekali. Nah, seandainya bukan jalanan itu dibawa jembatan di perempatan petaran ini tol, di situ orang bermalam. Ya, karena mereka memang sudah tidak punya rumah, tidak punya juga biaya untuk sewa rumah. Ya, atau di sana di bagian Antang sana, yang dekat tempat pembuangan akhir sampah. Oh, rumahnya kayak apa kasihan. Nah, iya. Itu tanah-tanah pemerintah di situ Nabanui. Jadi kalau tiba-tiba pemerintah melakukan proyek di situ, mereka tergusur. Iya. Makanya ketika antum masih bisa ngontrak, masih bisa sewa, iya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya pribadi sampai sekarang belum punya rumah. Iya, masih numpang di rumahnya istriku.
Iya. Nah, sahabat syukur itu. Untung ada istri bisa tempat numpang. Coba tidak ada. Nah, baik. Kemudian setelah itu adalah kadar yang wajib untuk orang yang di bawah tanggungannya. Setelah dirinya, keluarganya. Siapa keluarganya? Istri-istrinya. Ya. Kalau dia punya istri. Ya. Nah, sebab itu wajib. Wajib diberikan nafkah. Lahir dan batin. Punya anak, wajib. Nah, penuhi kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan dasar istri? Sandang, pangan, papan, dan itu tidak ada yang lain. Sandang, pangan, papan. Nah, sandang apa? Pakaian. Berikan dia pakaian yang bisa menutupi auratnya. Ya. Kalau kau ingin dia tampil cantik dengan pakaiannya, berikan dia pakaian cantik supaya cantik di depanmu. Ya. Nah, selama terpenuhi kebutuhan dua menutup aurat, sudah cukup. Pangan, makanan, apa yang kau makan, itu juga kasih makan istrimu. Ya. Walaupun tidak mesti betul-betul sama. Misalnya, kau makan coto, harganya 21. Ya, ketupatnya 4.000. Jadi 25. Ya, 25 satu porsi. Kau biasanya makan satu mangkok coto, 3 ketupat. Sudah itu pulang, leje pulang. Nah, anggaplah 40.000. Iya. Bagaimana kalau istriku tidak suka makan coto, tapi dia sukanya makan soto Banjar? Belikan dia soto Banjar seharga dengan yang kau makan dengan coto. Iya. Di kota dimakan coto 40.000. Iya. Belikan dia soto Banjar 40.000. Sama begitu. Iya. Jangan kau pergi makan coto enak-enak, ya, leje pulang, istrinya nampilkan di Indomaret, Indomie dengan telur. Zalim sekali antum itu. Masya Allah. Sambil nak temani makan istrinya lagi. Luar biasa. Katanya kebersamaan. Oh, kebersamaan apa, Dok? Nah, tadi sudah mau ambil bagian. Ya. Nah, paham maksudnya ya? Iya. Apa yang kau makan, itu juga berikan sama anak dan istrimu. Sama pakaian. Kau ingin pakaianmu mahal, harganya berapa? Ya, biasanya kisarannya 250, 300. Ya, itu pakaianmu. Satu pakaianmu kayak jubahmu kan begitu. Belikan juga istrimu seharga dengan itu. Ya, jangan kau tunggu diskon. Ada diskon di sana 50.000. Itu mah. Ya Allah. Nah, kalau istrimu penampilannya tidak beres, kira-kira orang bilang apa? Istrinya siapa itu? Istrinya siapa itu? Ya kan? Disebut binamamu. Mentong itu. Ya. Nah, mentong itu si fulan itu. Tidak perhatikan istrinya. Iya. Sama juga. Antum tidak beres penampilannya. Bajunya kusut. Ya. Kusut bajunya. Tidak jelas. Pokoknya di sini kusut, di sana kusut. Siapa istrinya itu? Iya. Nah. Disebut tidak perhatikan anunya suaminya. Pokoknya berkaitan itu. Ya, sandang, pangan, papan, tempat tinggal. Carikan istri tempat tinggal yang nyaman bagi dia. Jangan membuat istrimu makdareke. Paham maksudnya? Ya, misalnya antum tinggal sama mertua. Antum yang bebas, istrinya antum kemana-mana harus berhijab. Setiap keluar berhijab. Kenapa? Di situ ada yang bukan mahramnya. Ya, ada saudara pun yang iparnya dia. Makdareke dia kasihan. Sedikit-sedikit pasang hijab. Sedikit-sedikit pasang hijab. Carikan tempat yang nyaman bagi dia, yang bebas. Mulai ujung rumah sampai ujung sana dia keluar. Biar lenggok-lenggok, tidak ada yang masalah. Kenapa? Semuanya mahram. Atau cuman ku berdua di dalam. Paham maksudnya? Iya. Nah, atau iya, tinggal di rumahnya orang tuamu. Otomatis mertuanya dia. Iya.
Nah, serba sulit sebab pasti ada yang bukan mahram di situ. Kalau ada yang bukan mahram di situ, ya dia pasti mesti pasang hijab segala macam. Kecuali kalau memang istrimu tidak tahu berhijab, saya tidak tahu. Ya, atau tidak paham masalah itu. Iya. Nah, yang jelas kalau bukan mahram dia harus berhijab. Nah, itu yang jangan bikin dia menderita batin. Iya. Nah, padahal idealnya kalau cuma antum berdua, walaupun rumah kos-kosan, tidak perlu berhijab. Iya kan? Dia tidak perlu berhijab, tidak perlu pakai baju besar, tidak perlu pakai apa. Ya, baju minim, boleh enggak? Hah? Boleh enggak baju minim? Bukan cuman boleh. Nabi tidak pakai baju. Nah, kau jinah. Ya? Nah, gitu maksudnya. Jadi saya mengapresiasi beberapa ikhwah itu yang betul-betul nampak tanggung jawabnya. Cari, walaupun mesti kos, walaupun mesti ngontrak apa, itu. Jangan biarkan istrimu itu menderita batin. Iya, dengan seperti itu. Iya. Kemudian setelah kebutuhan keluargamu, sedekah yang wajib juga adalah kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Misalnya kerabatmu, kau punya saudara yang mungkin dia belum punya pekerjaan, berikan dia sedekah berupa makanan, dikasih minum apa segala macam. Nah, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda' man ta'udu. Mulailah bersedekah dengan orang yang di bawah tanggung jawabmu. Terus demikian. Baru setelah semuanya terpenuhi, baru keluar. Dilihat mana yang bisa kita sedekah. Apakah ke tetangga, apakah ke masjid, apakah ke panti jompo, ke panti asuhan, ke pondok pesantren, dan seterusnya. Setelah semua kebutuhan dasar Anda dan keluarga Anda terpenuhi. Sudah dipahami? Ya. Jadi jangan ada orang yang tidak paham, ya. Maksudnya fikihnya tidak beres, rajin sumbang sana, sedekah itu. Tapi di rumahnya kasihan, istrinya saja pakaiannya compang-camping. Ya. Nah, untuk makannya mungkin sekali, 2 kali. Kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jangan seperti itu, orang tidak paham itu namanya. Iya. Itu yang di luar sana tidak wajib. Iya, diri dan keluargamu wajib. Iya. Nah, baik. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya. Anda bekerja dan kemudian mendatangkan manfaat untuk dirimu dan bersedekah, itu yang benar. Kalau memang tidak mampu, maka bantu orang yang punya hajat dan kebutuhan. Iya, bantu orang yang ada hajat atau kebutuhannya secara tenaga. Sebab Anda tidak bisa dalam bentuk finansial, materi, secara tenaga. Anda bisa dengan tenaga, bantu dia dengan tenaga. Iya, misalnya apa? Iya, si fulan mau menikah kasihan, bantu dia. Iya, enggak ada kasih nawangku juga ini. Bantu tenaga. Ya. Bagaimana caranya? Nanti kalau bikin tenda, kau dulu bikin tenda. Ya, kau bikin tenda apa segala macam sana. Kau pergi angkat-angkat kursi. Kalau perlu kau bantu cuci piring di belakang. Dengan tenaga. Kan tidak bisa pakai finansial. Iya. Nah, termasuk nanti dengan tenaga dibongkar tendanya, dikasih kembali kursinya. Iya. Nah, kalau memang tidak bisa dalam bentuk finansial, itu sudah menunaikan hajat dia. Kalau itu juga tidak mampu, maka menyuruhlah kepada kebaikan. Ya. Menyuruh kepada kebaikan atau yang ma'ruf. Ini bisa kapan saja, di mana saja. Ya, dengan teman, dengan sahabat, dengan tetangga, termasuk Anda yang punya media sosial, ada grup, di grup itu ada yang melakukan pelanggaran syariat, diingatkan. Jangan seperti itu, akhi. Tidak boleh. Itu sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, atau ketika lagi ngopi break, ya. Sambil ngopi cerita-cerita, tiba-tiba ada yang minum dengan tangan kirinya, tegur, "Ya akhi, tangan kanan." Ya. Jangan lupa bismillah. Begitu.
Diingat itu semuanya bagian daripada menyuruh kepada kebaikan. Ya, menyuruh kepada kebaikan. Iya. Atau dia mau pakai sendal, diingat, kaki kanan dulu yang masuk. Kemudian nanti dilepas dengan kaki kiri. Iya. Itu menyuruh kepada yang ma'ruf. Iya. Nah, menyuruh kepada yang ma'ruf. Kalau memang juga tidak bisa menyuruh kepada yang ma'ruf, maka yang paling terakhir apa? Tahan dirimu dari melakukan kejahatan. Ya. Kau tidak bisa berbuat baik sama si fulan, si alan, jangan malah kau berbuat jahat sama dia. Ya. Jangan kau malah berbuat jahat sama dia. Kau tidak bisa berikan dia kebaikan, tidak bisa mengajak dia kepada yang ma'ruf. Jangan kau malah berbuat jahat sama dia, baik di hadapannya ataupun di belakangnya. Ya, jangan di hadapannya bermuka manis, akhi. Ya, di belakangnya, dicerita. Itu si fulan tuh, pokoknya kayak ibu-ibu. Ya, kayak ibu-ibu. Makanya ada memang itu radionya ibu-ibu. Ya, itu saya cerita. Kejelekannya orang, keburukannya orang. Pokoknya asal dia cerita pasti keburukannya orang lain. Iya, kalau tidak berteman kau dengan dia, cerita kejelekanmu itu. Radio ibu-ibu, RII. Ya, radio ibu-ibu. Nah, begitu memang. Kalau mau kau tidak dicerita sama dia, gabung kau di situ. Iya, nah biar 1000 salamu, tutup mata itu. Kenapa? Kau baik, gabung sama mereka, kau sumbang sama mereka. Tapi kapan kau tidak sama dengan mereka? Ya, cerita menjelekmu. Walaupun di hadapanmu mungkin baik. Oh, ya akhi, ya ustaz, ya fulan. Nah, kayak begitu. Tapi kalau di belakang, seperti kayak ibu-ibu. Makanya radio ibu-ibu namanya. Nah, tahan dirimu dari keburukan. Jangan berbuat jahat kepada. Kalau memang tidak bisa kau berbuat baik sama dia, jangan kau bikin kejahatan sama dia. Ya. Nah, Anda tidak bisa menyuruh kepada yang ma'ruf, tahan lisanmu dengan kalimat pedas, dan kalimat yang mengadu domba, kalimat yang mengundang kedustaan dan seterusnya. Itu minimal. Ya, ini minimal di sini. Iya. Nah, dan itu termasuk sedekah kata Nabi SAW. Nah, tetapi kalau kita mampu berbuat yang paling terbaik, itu dulu yang Anda lakukan. Iya. Nanti tidak mampu di bawahnya. Yang jelas seluruhnya terhitung sebagai sedekah. Seluruhnya terhitung mendapatkan pahala sedekah. Nah, ini bab yang ke-15, hadits yang nomor 225. Nah, taib sekira cukup jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita akan masuk di hadits yang 227. Nah, demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan berbagai macam kebaikan, termasuk di antaranya adalah dengan bersedekah, baik dengan amalan maupun dengan finansial. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.